Di market update bulan lalu, kita sudah membahas mengenai inflasi Amerika yang menyentuh titik tertingginya, yaitu di level 7,5%. Ini merupakan level tertinggi selama hampir 4 dekade inflasi US. Namun ternyata keluarlah inflasi US tertinggi lagi di angka 7,9%. Ini berarti 7,5 kemarin dikalahkan dengan level saat ini. Nah, ini membuat investor khawatir karena apa? Kemungkinannya adalah The Fed akan menaikkan suku bunga. Tidak hanya ancaman dari kenaikan suku bunga yang diterapkan oleh The Fed, tapi investor juga dibayangi akan rumor US dibayangi bayang-bayang resesi. Dari dalam negeri sendiri, kita mengalami lonjakan inflasi, di mana dari level 2,06 menjadi 2,6%. Ini mungkin saja ini dikarenakan dari kenaikan harga-harga saat menjelang puasa dan lebaran. Belum lagi ditambah kenaikan harga Pertamax yang baru saja diterapkan oleh pemerintah. Lalu di tengah semua ini, di tengah semua sentimen yang terjadi, akan seperti apa sih prospek investasi yang ada? Pak Rudi, mengacu ke data inflasi Amerika yang sudah disebutkan tadi di depan, ini kan kita mikirnya sudah yang tertinggi ya Pak. Ternyata data yang keluar terbaru di Februari menunjukkan di level 7,9. Ini berarti tertinggi kembali Pak, selama 4 dekade ini. Nah, apakah ke depannya inflasi Amerika Serikat ini akan lebih tinggi lagi atau memang ini sudah all time high-nya Pak? Jadi hitung inflasi itu kan menggunakan Consumer Price Index. Kalau bulan Maret berarti dia pakai Maret 2022 dikurangi dengan Maret 2021 dibagi Maret 2021. Nah, kalau secara teknis kita sudah simulasi ya di Panen Aset, kecuali inflasi bulanannya lebih tinggi daripada 0,6%. Seharusnya inflasi di bulan Maret itu bisa lebih rendah daripada inflasi di bulan Februari. Nah, apakah inflasinya bisa 0,6%? 0,6% itu tinggi sekali. Karena dalam kondisi normal, Amerika Serikat itu inflasinya 0,2, 0,3. Ya, tahun 2021 waktu mereka pulih, memang sempat beberapa kali di atas 0,6, tapi cuma 1-2 kali saja. Selebihnya mungkin 0,4, 0,5. Jadi dari Panen Aset kita malah cukup yakin ya, tingkat inflasi di US itu harusnya Februari ini puncaknya, ataupun kalaupun tidak di Maret, tapi setelah Maret itu inflasinya cenderung akan menurun. Berbicara tentang inflasi US, berarti kita juga boleh dong Pak tengok sedikit ke inflasi dalam negeri. Ini bulan Maret sudah rilis Pak, di level 2,66%. Ini mengalami peningkatan Pak dari sebelumnya Februari di 2,06. Apakah malah ini kondisinya terbalik dari US? Kita malah mengalami lonjakan inflasi yang agak telat daripada luar negeri gitu Pak. Kalau dalam kasus inflasi, Amerika, Eropa itu mereka sudah lepas ke harga market. Nah, kenapa? Karena pemulihan ekonomi mereka jalan. Kalau misalnya harganya dikontrol terus, bisa aja barangnya nggak tersedia. Nah, Indonesia sampai dengan 2021 itu harga barang masih murah. Kan kita Pertamax itu kan masih dipatok di 9.000. Nah, 2022 ini begitu pemulihan ekonomi sudah terjadi, aktivitas sudah kembali normal, supaya barangnya tidak langka seperti minyak goreng kemarin, memang harganya cenderung harus dilepas di harga market sedikit demi sedikit. Jadi kalau di Amerika, Eropa inflasi mereka sudah puncak dan mungkin 2-3 bulan kemudian sudah akan turun, kita justru lagi di bawah mau naik. Ya, jadi kenaikan inflasi mungkin saja akan terjadi di bulan Februari kemarin, bulan Maret kemarin sudah, dan akan berlanjut di April dan Mei. Nah, jadi 2 bulan ke depan inflasi kita akan mengalami lonjakan, tapi kalaupun melonjak rasanya masih di bawah target pemerintah, yaitu 3% plus minus 1, perkiraan Panen Aset di 3,5 sampai 4%. Karena mungkin dampak dari kenaikan harga Pertamax ya Pak, dan katanya isunya juga pemerintah akan menaikkan harga dari Pertalite dan LPG 3 kilo. Ini juga pastinya akan berdampak juga akan ke level inflasi kita. Ya, itu plus ini kan sudah bulan mau THR, betul. Liburannya dikasih panjang. Nah, karena orang naik pesawat sudah boleh, jalan-jalan sudah boleh, ya yang aji mumpung, ya misalnya ini naik nih, jadi harga jualnya dinaikin. Karena pada bulan tersebut orang terima 2 bulan gaji dia plus THR, jadi daya belinya ada. Nah, setelah itu biasanya baru harganya pelan-pelan kembali ke normal. Jadi itu juga ada faktor dorongan dari permintaan juga. Berbicara tentang lonjakan inflasi Pak, di US ini sedang ramai-ramainya membahas The Fed. Bagaimana The Fed seberapa besar The Fed akan menaikkan suku bunga?
karena inflasinya tinggi, namun di sisi lain juga harga komoditas tinggi segala macam. Jadi untuk tahun 2022 ini perkiraannya akan naik dari 0 menjadi 1,25 sampai 1,5%. Awalnya orang berpikir 1,5 itu akan dicicil 0,25. Jadi 0,25, 0,25, 0,25 sampai dengan 1,25 atau 1,5. Tapi karena tingkat inflasi yang tinggi, bisa saja pertamanya sudah langsung naik 0,5%, dan bisa saja keduanya naik lagi 0,5%. Jadi dia naik sekaligus tinggi 2 kali, kemudian baru lebih slow 0,25, 0,25. Nah, tidak hanya itu, selain mereka menaikkan tingkat suku bunga, mereka juga akan mulai melakukan yang namanya normalisasi balance sheet. Itu lawan daripada QE. Kalau QE, Tightening ya Pak? tightening, betul. Tightening itu tapering juga tightening, ya. QE itu kan cetak uang, kemudian beli obligasi. Kalau tapering itu mengurangi jumlah uang yang dicetak, tapi yang sudah existing terus bisa diperpanjang. Kalau normalisasi balance sheet itu berarti yang existing juga disuruh lunasin sedikit. Nah, jadi itu dua kali pukulan. Satu, dia naikin suku bunga. Dua, dia juga melakukan normalisasi. Nah, itu bisa menjadi sentimen yang cukup negatif untuk obligasi, terutama di Amerika Serikat. Dan mungkin juga sahabat Panina di sini juga sempat mendengar kalau misalkan Amerika akan dilanda resesi gitu, karena melihat dari inverted yield curve ini seperti apa Pak? Resesi di satu sisi, di lain sisinya dia harus menaikkan suku bunga. Ya, jadi resesi itu adalah kondisi ya ketika harga barangnya mahal, masyarakatnya nggak punya daya beli gitu. Nah, salah satu indikator ekonominya adalah yang obligasi yang 2 tahun di-compare sama obligasi yang 10 tahun. Dalam kondisi normal itu kayak deposito. Kalau orang taruh deposito 1 tahun, bunganya pasti lebih tinggi daripada deposito yang cuma 1 bulan. Nah, kalau dalam kondisi yang tidak normal, dalam artian orang merasa ekonominya jelek sehingga tidak percaya dengan jangka panjang, yang menjadi favorit itu deposito yang jangka pendek, yang umurnya 1 bulan. Kenapa? Orang nggak mau lama-lama uang dikunci. Udah begitu mereka minta bunganya tinggi. Nah, sekarang di Amerika Serikat itu fenomena yang sama terjadi di obligasi, di mana yang obligasi yang 2 tahun itu bunganya lebih tinggi daripada yang 10 tahun. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa pelaku pasar di sana khawatir ya, merasa waduh kayaknya masa depan nggak jelas nih. Jadi kalau pegang uang yang pendek-pendek aja, udah gitu minta bunganya tinggi. Kalau misalnya akan terjadi resesi, biasanya bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga, akan melonggarkan dia punya kebijakan uang. Jadi memang ini bertolak belakang. Di satu sisi inflasi tinggi, mereka harus naikin suku bunga, tapi nanti kalau resesi, dia harus turunkan. Nah, jadi mereka akan mencari balance. Dan ketika angka inflasi mulai terkendali, mungkin saja statement-statement bahwa mereka akan lebih galak, lebih hawkish, lebih agresif, itu akan lebih tone down. Nah, untuk Indonesia sendiri Pak, kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga, biasanya BI kan mengikuti Pak di belakangnya. Apakah ini nanti juga terjadi di BI sendiri atau gimana? Ya, seharusnya akan terjadi. Tinggal sama apa tidak. Nah, dengan inflasi yang lebih rendah, kalau misalnya Amerika Serikat naik 1,25 sampai 1,5, Indonesia mungkin 0,75 sampai 1%. Jadi tetap naik, tapi tidak setinggi di sana karena inflasi kita terkendali. Tapi kalau misalkan inflasi kita misalnya liar ya, jadi di atas 4% atau bahkan 5%, ya bisa saja kenaikan BI rate kita sama atau bahkan lebih tinggi dari mereka. Walaupun saya lihat skenario tersebut kemungkinannya kecil. Berbicara soal inflasi dan kenaikan suku bunga, berarti kan ini akan berdampak Pak ke salah satunya ke instrumen investasi yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, yaitu obligasi. Seperti yang kita tahu ya, dari awal tahun 2022 sampai saat ini untuk obligasi pemerintah itu bergejolak banget Pak. Apakah ini akan terjadi sampai beberapa bulan ke depan atau berapa lama sih Pak? Ya, kalau kita ngomong obligasi di US dan obligasi di Indonesia, sebelum bunga naik tuh harganya sudah turun. Bahkan dari tahun lalu saja harganya sudah nggak kemana-mana. Jadi ibaratnya sekarang itu orang sudah sell on rumor, ya. Karena rumor bunga akan naiknya lebih agresif, akan lebih ketat segala macam. Orang sudah sell on rumor. Justru ketika nanti diumumkan, oh ini suku bunga naik sekian, habis ini naik sekian, arahnya sudah jelas.
persentasenya sudah jelas, ininya semua sudah jelas. Itu malah buy on news, ya. Karena pasar modal itu kadang-kadang mendahului. Belum terjadi, orang sudah prediksi duluan. Nanti kalau sudah terjadi, malah dia lakukan yang sebaliknya gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai investor, kalau kita bicara timing, kadang-kadang kita harus contrarian. Pada saat semua orang bilang jual, harganya bilang murah, ya harusnya kita beli di situ. Nah, itu seperti itu. Nah, lanjut lagi Pak mengenai obligasi kita, mengenai yieldnya kita udah di 6,8 Pak, lebih bahkan kadang lebih gitu ya. Apakah ini bisa sampai 7 nanti? Kalau misalkan data inflasinya tiba-tiba di luar dugaan, Pertalite-nya dari 7.600 misalnya jadi 11.000, ya itu mungkin saja di 1-2 hari bisa. Tapi kalau misalnya naiknya itu bertahap dalam range yang ya sudahlah, mungkin tidak terlalu tinggi, kemudian arah suku bunganya juga sudah jelas, harusnya 6,8 itu sudah bottomnya, atau ibaratnya sudah yield yang sudah murah untuk ukuran investor institusi itu masuk lagi. Jadi kalau di tanggal 8 April pada saat video ini kami rekam sudah sekitar 6,7, 6,8. Harusnya itu sudah merupakan level yang murah untuk investor bisa masuk ke obligasi pemerintah atau masuk ke reksadana pendapatan tetap yang banyak obligasi pemerintah seperti Panindana Utama Plus 2 atau Panindobiar Indonesia 2. Tadi ini berbanding terbalik Pak antara obligasi dan saham kita saat ini. Kinerja IHSG ini luar biasa Pak. Dari awal tahun positif dan uang asing yang masuk juga tiap hari positif terus Pak. Net buy terus setiap hari. Nah, ini kenapa sih Pak? Sentimen apa sih yang terjadi? Apakah karena memang harga-harga komoditas memang sedang tren atau karena apa? Ya, kalau kenaikan harga saham Indonesia saat ini memang tadi yang seperti Luki katakan, harga komoditas tinggi, kita itu penghasil batu bara yang utama, logam-logam, nikel, timah juga di Indonesia seperti itu ya, kelapa sawit juga di Indonesia. Jadi kita diuntungkan dari sentimen di mana dana global ya, dana asing itu sedang mencari negara penghasil komoditas. Sama seperti 2020-2021, dana-dana itu nyarinya negara yang ada penghasil vaksin kesehatan sama yang digital ya. Nah, pada saat itu kan kita dijauhi oleh asing, tapi 2022 ini enggak, sebaliknya, asing cari ke kita. Nah, kemudian seiring dengan pemulihan ekonomi, itu nanti akan rotasi juga ke sektor yang konsumen. Ya. Karena kalau sekarang jalan tol sudah penuh lagi, masyarakat sudah bisa belanja ke mall lagi, di mall sudah bisa bikin event lagi dan sebagainya, sektor-sektor lain juga bisa mengejar. Jadi nanti ada dua faktor yang bisa mendukung kenaikan IHSG. Satu dari komoditasnya, dua dari pemulihan aktivitas ekonomi. Sampai dengan bulan April ini masih 70-80% itu karena komoditas dan energi. Tapi mulai dari kuartal 2 ke atas atau mungkin semester 2 ke atas, arah anginnya juga seharusnya merata juga ke sektor lain. Jadi kenaikan IHSG untuk 2022 ini menurut saya ditopang oleh fundamental yang baik. Bicara soal energi dan komoditas Pak, ini emang masih seksi sekali Pak. Apakah akan berlangsung lama Pak? Kalau di pasar modal itu good times itu don't last, Yes. bad times juga don't last juga gitu. Nah, jadi good times ini menurut saya tetap akan ada batas waktunya. Batas waktunya adalah ketika harga komoditasnya sudah mulai normal. Ya. Bukan turun anjlok enggak ya, tapi mungkin normal saja. Kalau dilihat dari pergerakan harga saat ini sih 2022 masih akan jadi tahun yang bagus untuk energi dan komoditi. 2023 let's see ya. Karena kalau di Indonesia 2023 bulan Juli ke atas sudah panas dengan Pilpres 2024 ya. Kalau khusus Indonesia itu lebih ke politik. Terima kasih sahabat Panin sudah menonton video kali ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Panin Asset Management agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Bagi sahabat Panin yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai reksadana dan teman-temannya, bisa dicek video yang kali ini ya. Dan bagi sahabat Panin yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isu-isu terkini, bisa ditonton video-video mengenai market update di sebelah sini. Terima kasih.